Sejak aksi unjuk rasa terjadi pada 25 hingga 28 Agustus lalu, Rumah Sakit Pelni mencatat sedikitnya ada 31 korban demonstrasi sempat dirawat inap di IGD RS Pelni. Saat ditemui di RS Pelni pada Senin 1 September, Direktur RS Pelni Dr. Laili Fatiah mengatakan keadaan seluruh korban saat ini sudah stabil sehingga sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Kurang lebih ada 31 orang yang sudah ditangani di Rumah Sakit Pelni. Kondisi korban saat ini semuanya sudah rawat jalan, keadaannya sudah cukup stabil dan bisa melanjutkan perawatan via rawat jalan. Profesi beragam, bermacam-macam, ada yang driver ojol, ada yang pegawai, ada juga warga masyarakat, jadi cukup variatif ya. Menurutnya, seluruh korban yang sempat dirawat di RS Pelni mayoritas merupakan warga di luar Jakarta, salah satunya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Diselenggarakan selama 3 hari, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan pawai HUT ke-80 RI di Kota Pangkal Pinang Senin 1 September. Pada hari pertama ini, pawai diisi dengan kegiatan baris berbaris yang diikuti sebanyak 121 regu dengan 18 kirab irama atau drum band tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah setempat. Hari kedua akan diramaikan dengan pawai sepeda hias dan karnaval, serta pada hari ketiga akan diisi dengan pawai motor dan mobil hias. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengatakan, selain menjadi momen peringatan HUT ke-80 RI, pawai ini merupakan wujud kondusivitas wilayah Babel di tengah kondisi gejolak demonstrasi di beberapa daerah. Masyarakat Belitung, saya harap bersabar, tidak provokasi hal yang luar. Kita jadikan Bangka Belitung jadi inklusif, aman dan terang. Dan semua Bangka Belitung ada terkenal dengan adat Melayunya, santun, sopan, ya. Jangan sampai provokasi dari pihak-pihak luar yang masuk negeri kita yang ingin mengaduh domba kita di Bangka Belitung. Ia berharap dengan adanya komitmen semua pihak, kondusivitas dan keamanan di wilayah Bangka Belitung dapat terjaga. Kegiatan pawai ini juga baru dapat terlaksana mengingat pada 27 Agustus lalu, 2 wilayah Babel yakni Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka baru melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai insiden pembakaran di sejumlah daerah yang mewarnai nuansa demonstrasi aksi massa dalam beberapa hari terakhir. Dijumpai di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Senin 1 September, Presiden mengatakan bahwa tindakan-tindakan pembakaran, terutama terhadap gedung-gedung DPR dan DPRD, disinyalir berlatar belakang niat untuk merusuh. Ia mengatakan bahwa niat untuk merusuh, merusak, dan menciptakan amarah rakyat menjadi keprihatinan baginya. Dan Prabowo menekankan bahwa aksi-aksi tersebut akan ditindak tegas. Ia menilai tindakan pengerusakan itu sebagai upaya bakar, bukan penyampaian aspirasi. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi. Dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Presiden juga menyoroti sejumlah korban yang ditimbulkan akibat aksi-aksi pembakaran tersebut, termasuk para ASN yang korban tewas di gedung DPRD Sulawesi Selatan. Ia menyebut tak akan ragu untuk mengusut dan menindaklanjuti para pelakunya. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Tangisan 13 pemuda terduga pelaku perusakan kantor dan pos polisi di Kabupaten Malang pecah ketika para orang tua dipertemukan dan memeluk erat anak-anak mereka di Polres Malang pada Senin 1 September. Keluarga dan orang tua tak kuasa menahan air mata menyaksikan langsung kondisi buah hati mereka yang kini tengah menjalani proses hukum akibat keterlibatan dalam aksi anarkistis. Dari ke-13 terduga pelaku dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun, 6 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Pertemuan ini difasilitasi oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari upaya pembinaan. Tujuannya adalah membangun kesadaran bersama antara keluarga dan anak-anak terkait dampak dari perusakan fasilitas umum. Tak hanya merugikan negara, aksi tersebut juga telah mengganggu rasa aman masyarakat. Kita sama-sama untuk menjaga, membina adik-adik kita ini untuk lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan ini kejadian pertama dan terakhir di Kabupaten Malang, jangan ada lagi kejadian yang lain. Karena ini adalah fasilitas pemerintah yang dibangun dari hasil rakyat juga. Kalau dirusak oleh rakyat, nanti akan kembali lagi, justru akan membebani. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Muhammad Nur menambahkan, kejadian berawal ketika para terduga pelaku melakukan konvoi motor dari kota Malang hingga akhirnya merusak kantor Polsek Pakisaji dan sejumlah pos lantas di Kabupaten Malang. Modusnya awal masih ikut-ikutan karena ada konvoi dari kota, beberapa kendaraan diajakin oleh orang yang tidak dikenal oleh para pelaku, akhirnya mengikuti karena kayak konvoi motor. Itu langsung dia ikut, terus tidak tahu kalau berhenti di pos lantas Kebon Agung dan melakukan perusakan. Lalu di Polsek Pakisaji, disitulah beberapa orang banyak yang melakukan pengerusakan dan lanjut jalan mengarah ke Jalibar, rencananya mau merusak pos lantas Jalibar. Meski keluarga dan orang tua dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing usai pertemuan, proses hukum terhadap para terduga tetap dilanjutkan.
anak-anak yang terlibat harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Satuan Reserse Kriminal Polres Malang. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam perusakan di 4 titik lokasi kejadian. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Syaif Fajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah sekolah di Kota Palu seperti SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 2 terlihat sepi tanpa aktivitas belajar mengajar pada Senin 1 September. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran meliburkan seluruh siswa SMA dan SMK untuk menghindari potensi keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Winda Rusliana menegaskan, hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan mengingat pelajar masih rentan terprovokasi. Pihaknya juga mengimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan positif. Nah, untuk mencegah dan menghindari hal-hal tersebut, kami kebetulan mendapat informasi dari salah satu staf di Polda Sulteng apa kebijakan kami, dan setelah kami diskusi, kami menyepakati untuk memberikan kesempatan mereka tidak bersekolah. Artinya tidak bersekolah tetapi mereka posisi ada dalam rumah. Dan juga kita menghimbau kepada orang tua para siswa ini untuk menjaga anaknya tetap di rumah dan belajar. Jadi agar kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan ini bisa tidak terjadi. Dinas Pendidikan menyatakan libur ini bersifat sementara dan maksimal 3 hari. Apabila kondisi Kota Palu sudah kondusif, aktivitas belajar mengajar akan kembali normal. Selain itu, disiapkan pembelajaran daring jika masih diperlukan. Surat edaran ini berlaku untuk seluruh SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara, mewartakan.